pagi dengan Bapak Guru Christian Wahyu Lasu. Kita masih dalam pembelajaran tematik kelas 3, tema 5, subtema 4, dan pada pembelajaran yang kedua. Nah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Tetap belajar dari rumah dan jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi, rajinlah berolahraga. Siap belajar anak-anak? Siapkan alat tulis menulis dan mari kita belajar. Anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut tanda-tanda datang musim hujan makin terlihat. Ya, cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Kemudian, penduduk desa sedang melakukan persiapan atau bersiap-siap menghadapi musim penghujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa. Nah, ternyata pada gambar ini adalah masyarakat yang berkumpul di balai desa bersama dengan kepala desa, yang kemudian mereka sedang mendengarkan pengumuman dari kepala desa. Nah, anak-anak, lihat apa yang terjadi. Di sana terjadi pertemuan semua warga kemudian akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir anak-anak. Ya, karena kalau musim penghujan tiba, lingkungan kita kotor, lingkungan kita tidak bersih, membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai, membuang sampah di got, membuang sampah di jalanan, maka setiap drainase atau got untuk aliran-aliran air itu tidak akan berjalan dengan baik, air tidak mengalir dengan baik, maka akan terjadi banjir. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti. Nah, apa saja? Nah, perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Ya, mereka membersihkan saluran air dan bantaran sungai. Kemudian menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang. Selanjutnya apa lagi? Iya, mereka membersihkan sampah di jalan desa. Nah, anak-anak, yang hebat-hebat, yang Bapak banggakan, setiap warga boleh memilih jenis kerja bakti yang sesuai. Tentu dengan sesuai keterampilan, keahlian, kemampuan, kekuatan mereka. Ya, di sini mereka membagi tugas. Ada yang bekerja di bantaran sungai, ada yang menyapu, mengambil sampah di jalanan, berserakan di pinggiran sungai, ada juga yang sedang menebang cabang-cabang pohon yang itu akan mengakibatkan ketika hujan lebat cabang pohon itu patah, dia juga akan menjadi bencana bagi warga yang lewat, bisa saja kena kejatuhan cabang pohon tersebut. Nah, Udin dan teman-teman juga tidak mau kalah anak-anak. Mereka ikut dalam kerja bakti tersebut. Mereka memilih pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah yang ada di jalan desa. Anak-anak, terlihat Edo sedang memunguti sampah ya. Di sini kita lihat bahwa Edo sedang memunguti sampah. Dan apa yang terjadi? Iya, mereka memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Sampah harus dibuang pada tempatnya. Ingat loh anak-anak, sampah harus dibuang pada tempatnya. Jangan dibuang di jalanan, di sungai, atau di bantaran sungai. Ya, karena jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka akan terjadi banjir anak-anak ya. Nah, mari kita lihat percakapan berikut ini anak-anak. Iya. Senang ya melihat semua warga ikut kerja bakti, termasuk kita. Betul sekali, penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda-beda, tetapi mereka bersatu membersihkan desa. Untungnya cuaca cerah, semua warga bisa ikut kerja bakti. Semua bersiap menghadapi musim hujan. Saluran air dibersihkan agar tidak terjadi banjir. Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetap bersatu untuk kepentingan bersama anak-anak. Nah, menjelang pukul 10 pagi, semua pekerjaan telah selesai. Kepala desa berterima kasih kepada semua warga yang sudah ikut kerja bakti. Nah, anak-anak,
Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Ya anak-anak ya. Nah, kepala desa menyampaikan ini kepada semua warga. Ya. Selanjutnya, kepala desa sampaikan, ajaklah penduduk di daerah atau di tempat tinggalmu, di daerah sekeliling rumahmu, ya. Kemudian mereka bisa melakukan kerja bakti, bersiap menghadapi datangnya musim hujan. Kenapa? Itulah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Kerja bakti telah selesai. Udin dan teman-teman akhirnya mereka pulang ke rumah. Saat berjalan, Udin bercerita. Ia mendapatkan informasi tentang cuaca. Cuaca apa saja? Iya, cuaca yang telah mereka bahas pada saat mereka berada di sekolah setelah membaca dari perpustakaan. Juga mereka berbicara dan mencari informasi tentang musim, iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya. Nah, anak-anak, perhatikan bacaan berikut ini. Ya. Perbedaan cuaca dan iklim. Definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contohnya, pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, keadaan cuaca di kota Bandung cerah. Angin bertiup cukup kencang. Udara terasa sejuk. Akan tetapi, pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, keadaan cuaca berubah. Udara makin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Sedangkan definisi iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11 sampai 30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di satu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda juga, anak-anak. Iya, anak-anak, sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca dan iklim tadi? Tentu waktu Bapak membaca, anak-anak telah mendengar dan menyimaknya ya. Nah, informasi apa saja yang akan dapat kamu temukan dalam bacaan teks yang telah Bapak bacakan tadi? Iya, anak-anak, nanti anak-anak akan mengerjakan tugas berikut bersama orang tua yang ada di rumah. Perhatikan gambar berikut ini, anak-anak. Nah, di sini terlihat bahwa Siti dan teman-teman, ya, ketika mereka di jalan desa, ternyata desa masih menemukan banyak genangan air. Udin dan teman-teman berjalan saat pulang dan mereka sekali meloncati genangan air. Terkadang loncatan mereka meleset, iya, sehingga mereka basah. Nah, anak-anak, perhatikan gambar selanjutnya. Ya, Udin melihat cara Beni meloncat genangan air. Udin meminta Beni untuk mengajari mereka cara yang tepat untuk meloncat. Beni lalu mengajak teman-teman ke rumah karena ayah Beni yang akan mengajari mereka meloncat. Nah, perhatikan gerakan loncatan berikut ini, anak-anak. Ya, pada posisi pertama, kaki mulai ditekuk, ya. Kemudian posisi selanjutnya, ya, posisi yang kedua mulai meloncat, ya, mulai meloncat, kaki ditekuk dan melakukan pendaratan pada posisi yang keempat. Nah, Edo, Beni dan teman-teman juga tidak mau kalah. Mereka juga mau melakukan loncatan-loncatan seperti yang diajarkan oleh ayah Beni. Anak-anak, nah, tadi Bapak sudah sampaikan waktu teks bacaan yang kita telah baca tadi, tugas anak-anak
anak-anak dapat mendiskusikan bersama teman, saudara, atau orang tua yang ada di rumah. Kemudian identifikasi informasi ya dalam teks yang telah dibaca tadi. Lalu tuliskan pokok-pokok informasinya pada kolom yang tersedia berikut ini. Contoh, nomor 1 adalah cuaca, meliputi daerah tertentu saja. Iklimnya apa? Ya, meliputi daerah yang luas. Ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak-anak dapat mengisi dan menjawab pada tabel nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Carilah jawaban itu pada informasi teks bacaan yang telah anak-anak baca tadi. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya sama dengan Bapak Guru Christian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan belajar dari rumah. Oke? Dadah!